Halo Sobat Kimung, kembali lagi bersama Bang Jali ngebahas Piala Dunia. Jadi Bang Jali akan bahas pertandingan semalam, yaitu ada 4 pertandingan di grup A dan di grup B. Dan setelah membahas pertandingan semalam, Bang Jali akan memberikan analisa dan prediksi untuk pertandingan yang akan berlangsung pada sore nanti hingga tengah malam nanti. Itu ada di grup C dan di grup D. Oke, sebelum memasuki pembahasan pertandingan semalam, Bang Jali mau ingetin nih buat Sobat Kimung untuk ikutan kuis QM Talk Channel dengan cara klik link di deskripsi video. Itu Sobat Kimung, kuisnya adalah tebak 2 tim yang bakal masuk final di Piala Dunia 2022 Qatar kali ini. Caranya gampang banget, klik linknya, lalu isi nama, nomor HP, nama akun atau email yang subscribe QM Talk Channel, dan juga tebak 2 timnya. Jadi Sobat Kimung tebak 2 timnya beserta skornya. Skor yang dinilai hanya sampai menit 90 ya, karena yang namanya babak penalti bisa sampai perpanjangan waktu atau sampai adu penalti. Kuis ditutup pada tanggal 30 November, jadi sebentar lagi, dan pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 25 Desember 2022. Yang jawab benar dan tepat akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Oke, sekarang kita bahas pertandingan semalam. Itu kita bahas terlebih dahulu di grup A ya. Jadi di grup A itu ada pertandingan Qatar melawan Senegal. Itu bermain jam 8 malam kemarin. Itu tuan rumah Qatar kembali kalah ya, 1-3 menghadapi Senegal, dengan gol yang dicetak oleh di menit 41 oleh Senegal oleh Dia. Lalu baru berjalan beberapa menit babak kedua, Senegal kembali menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui Famara Didu. Lalu Qatar sempat memperkecil ketinggalan menjadi 1-2 di menit 78, dicetak oleh Muhammad Muntari lewat sundulan kepala. Lalu jelang pertandingan berakhir, Senegal kembali menambah keunggulannya menjadi 3-1 lewat Bamba Dieng. Jadi di pertandingan kemarin itu Qatar tetap ya dengan cara yang sama seperti menghadapi Ekuador, sedangkan Senegal juga tetap menerapkan permainan yang sama seperti menghadapi Belanda. Jadi di babak pertama secara permainan jelas Senegal lebih dominan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Qatar berhasil mendapatkan gol pertamanya di menit 41 jelang pertandingan berakhir setelah tendangan salah satu pemain Senegal diblok oleh pemain Qatar. Cuman backnya ini tidak mampu menyapu bersih atau membuang keluar sehingga disambar oleh Dia yang mencetak gol bagi Senegal. Skor 1-0 hingga babak pertama berakhir. Itu terlihat banget kualitas Senegal benar-benar menguasai pertandingan karena Qatar sendiri hanya menunggu di belakang. Masuk babak kedua, Senegal mencetak gol lewat Famara Didu. Itu juga dengan kurang lebih skema yang sama, tapi di sini jelas kelihatan bahwa Senegal benar-benar menguasai ya. Skor bertambah 2-0 hingga sampai menit 70 itu Senegal mulai kelihatan nih intensitas permainannya kayak menurun ya, seperti tidak seagresif sebelumnya. Bahkan cenderung meremehkan Qatar ya, seperti tidak melakukan pressure yang keras lagi, sehingga membuat Qatar mendapatkan peluang dan mencetak gol melalui sundulan kepala. Itu jelas banget karena tidak ada penjagaan ketat oleh Senegal kepada penyerang-penyerang Qatar ini. Seperti itu sentak, skor menjadi 2-1. Senegal kembali bangkit lagi dan kembali mencetak gol ketiganya pada pertandingan tersebut. Jadi hasil ini membuat Senegal mendapat 3 poin, sedangkan Qatar otomatis sudah gagal ya peluang untuk melaju ke 16 besar karena masih mendapatkan poin 0. Next pertandingannya menghadapi Belanda yang sudah kemungkinan besar bakal lolos. Lalu di pertandingan grup A lainnya itu ada Ekuador menghadapi Belanda. Jadi Ekuador Belanda ini berakhir imbang 1-1. Gol cetak oleh Cody Gakpo kembali. Setelah melawan Senegal, Gakpo mencetak gol. Kali ini mencetak gol, kali ini di menit ke-6. Lalu Ekuador membalas di babak kedua, tepatnya menit 49.
lewat gol Ener Valencia. Secara permainan di babak pertama, Belanda ini sebenarnya nggak bermain baik ya. Itu benar-benar satu peluang yang dimanfaatkan oleh Gakpo menjadi gol. Sisanya Belanda cenderung tidak memberikan tekanan kepada Ekuador, sehingga justru Ekuador yang lebih menguasai pertandingan di babak pertama. Berkali-kali peluang, bahkan sempat ada offside ya kalau nggak salah, golnya dari Ekuador di penghujung babak pertama dianulir oleh VAR. Masuk ke babak kedua, Ekuador terus menekan sehingga Ekuador dapat mencetak gol balasan di menit 49 lewat syuting pemain Ekuador yang ditepis oleh kiper Belanda, namun tidak ditepis secara sempurna sehingga Ener Valencia kembali menceploskan bola ke gawang. Ini gol ketiga buat dia, menjadikan dia top skor sementara Piala Dunia kali ini. Hasil imbang ini membuat Belanda dan Ekuador sama-sama dapat 4 poin. Jadi di pertandingan terakhir Ekuador akan menghadapi Senegal yang akan menghadapi pertandingan hidup dan mati ya. Sebenarnya Ekuador hanya butuh hasil imbang aja sudah bisa lolos. Jadi di pertandingan selanjutnya di grup A menjadi rebutan antara Belanda, Ekuador dan Senegal. Itu dari grup B, dari grup A. Sekarang kita ke grup B ya. Grup B itu pertandingannya kemarin jam 5 sore itu ada Wales menghadapi Iran. Ini pertandingan yang bisa dibilang hidup dan mati ya buat kedua tim karena sangat-sangat membutuhkan kemenangan. Di babak pertama permainan benar-benar agak sedikit berimbang meskipun Iran bisa dibilang lebih unggul karena lebih banyak menciptakan peluang. Namun tidak ada gol yang tercipta sampai pertandingan babak pertama berakhir. Masuk ke babak kedua, Iran terus menggempur, sempat dapat beberapa peluang, namun tendangan menemui mister gawang sampai terjadi insiden di menit 85, yaitu adalah kipernya Wales, Wayne Hennessy, keluar dari areanya untuk menghentikan laju striker Iran, sehingga terjadi pelanggaran keras dan membuat kiper Wales ini terkena kartu merah. Di menit 85 ini berubah ya, karena Iran menjadi menggempur pertahanan Wales karena kurang satu pemain dari Wales itu sendiri. Setelah itu Iran menggempur hingga menit 90 plus 8 ya, karena perpanjangan waktu sampai 9 menit. Tambahan waktunya ya, bukan perpanjangan, tambahan waktu sampai 9 menit. Iran mencetak golnya di menit 90 plus 8 lewat sontekan dari Rusbek Chesmi. Itu tendangan luar kotak penalti yang sangat pojok banget, sangat kencang banget. Itu membuat Iran mencetak golnya kali ini di pertandingan menghadapi Wales. Setelah mencetak gol, Wales mencoba mengejar, tapi ya waktu menit tinggal sedikit justru malah kembali kebobolan lewat serangan balik karena tinggal menyisakan satu pemain belakang di Wales. Iran kembali mencetak golnya lewat Ramin Rezaeian di menit 90 plus 11 bahkan. Hasil ini membuat Iran mendapatkan 3 poin, sedangkan Wales berada di peringkat 4 dengan 1 poin. Seperti itu. Masuk di jam 2 pagi dini hari, itu ada Inggris menghadapi Amerika. Jujur ini Bang Jali cuma nonton babak pertama, itu benar-benar kedua tim tampil tidak enak ditonton lah seperti itu. Inggris nggak kelihatan serangannya, sedangkan Amerika sulit untuk membangun serangan. Jadi terjadi peperangan di lini tengah, cuman bukan pertandingan yang menarik ya. Bahkan Bang Jali lihat cuplikannya hingga pertandingan berakhir, pertandingan tetap dengan skor kacamata 0-0. Jadi di grup ini bisa dibilang semua masih ada peluang ya. Inggris dengan 4 poin di peringkat pertama, disusul Iran di peringkat kedua dengan 3 poin. Lalu ada Amerika di peringkat ketiga dengan 2 hasil imbang 2 poin. Lalu di peringkat terakhirnya ada Wales dengan 1 poin. Di pertandingan terakhir Amerika akan menghadapi Iran. Ini jelas pertandingan hidup dan mati karena kedua tim ini akan merebutkan 1 tiket. Lalu Inggris sama Wales masih bisa lolos, cuman dengan syarat membantai Inggris minimal 4 gol. Itu sangat sulit sekali ya.
Tapi ya namanya sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Jadi peluang semua tim ini sebenarnya masih ada, cuman Wales yang paling susah seperti itu. Kali ini sudah membahas pertandingan kemarin, Bang Jali mau membahas pertandingan yang akan bertanding tepatnya mulai jam 5 sore nanti. Itu ada di grup D ya, antara Tunisia dan Australia. Disusul jam 8-nya di grup C ada Polandia dan Arab Saudi. Lalu jam 11-nya kembali grup D. Ini seru nih, Prancis menghadapi Denmark. Dan juga di jam 2 pagi dini harinya ada Argentina dan Meksiko di grup C. Bang Jali bakal bahas singkat dulu pertandingan jam 5 sore Tunisia dan Australia. Kedua tim jelas membutuhkan kemenangan. Tunisia kemarin hanya mendapat 1 poin, sedangkan Australia kalah. Jadi kedua tim ini benar-benar harus memanfaatkan pertandingan ini karena untuk membuka peluang di laga selanjutnya ya, supaya bisa masuk babak 16 besar. Lalu di jam 8-nya ada Polandia dan Saudi Arabia. Saudi Arabia kemarin mengejutkan mengalahkan Argentina dan berpotensi bisa mengalahkan Polandia kembali karena Polandia kemarin bermain sangat buruk ya. Bahkan penaltinya Lewandowski tidak berhasil menjadi gol saat menghadapi Meksiko. Sedangkan Polandia sendiri benar-benar membutuhkan kemenangan supaya tetap menjaga asanya masuk ke 16 besar sebelum menghadapi Argentina. Jadi benar-benar kedua tim ini benar-benar harus memanfaatkan pertandingan kali ini, terutama dari Polandia. Lalu masuk jam 11 ada Prancis menghadapi Denmark. Prancis kemarin menang 4-1 lawan Australia, sedangkan Denmark berakhir imbang 0-0 menghadapi Tunisia. Ini jadi masalah buat Denmark karena mau nggak mau harus bisa meraih poin penuh ya, supaya minimal membuka peluangnya lolos. Karena jika kalah tentu sangat sulit ya. Seandainya Tunisia menang melawan Australia tentu menjadi berat buat Denmark untuk melaju ke babak 16 besar. Sedangkan Prancis sendiri tampil sedang dalam performa terbaiknya meskipun tanpa Benzema, cuman masih mengandalkan trio mautnya Giroud, Mbappe dan Griezmann tetap menjadi andalan. Ini pertandingan sulit diprediksi ya, karena Prancis sendiri tentu sangat waspada dengan serangan baliknya Denmark ya. Itu yang Bang Jali lihat, karena Prancis tentu akan bermain terbuka, sedangkan Denmark akan menunggu momen-momen untuk menyerang balik. Di pertandingan terakhirnya Argentina menghadapi Meksiko. Argentina jelas nggak mau gagal lagi meraih kemenangan setelah dipermalukan Arab Saudi. Meksiko yang bisa dibilang kemarin bertanding menghadapi Polandia cenderung bertahan, tentu akan menerapkan pola yang kurang lebih sama, menunggu peluang untuk menyerang. Sedangkan Argentina mau nggak mau harus menang, dan analisa Bang Jali, Argentina harus merubah pola penyerangannya karena kemarin saat menghadapi Saudi Arabia benar-benar buntu banget untuk mencetak gol. Jadi prediksi Bang Jali antara Argentina dan Meksiko, Argentina harusnya bisa menang ya, setidaknya bisa menang selisih 2 gol lah. Jadi kurang lebih seperti itu, karena Meksiko seharusnya bisa bermain lebih terbuka ya, supaya menjaga asanya agar bisa tetap lolos di Piala Dunia kali ini. Jadi itu aja video ulasan dan prediksi Bang Jali kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman bagi Sobat Kimo yang suka. Berikan komentar yang menarik, kritik dan saran nggak apa-apa. Dan jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe QM Talk Channel supaya makin nambah, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat Kimo bisa mendapatkan video-video terbaik dari QM Talk Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.